Kalaupun diperbolehkan untuk sujud kepada makhluk, istri aku perintahkan sujud kepada suami sebagai penghormatan. Tapi sujud adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian A'rabi tadi itu menyatakan i'dan li an ugabbila yadaka wa rijlaik. Wahai Muhammad, kalau begitu izinkan aku mencium tanganmu dan kedua kaki kamu. Rasul pun mengizini, dicium oleh A'rabi tangan Nabi dan kaki Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dari hadis Jabir juga diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuang hajat dan tidak ada yang menghalangi Nabi kecuali ada dua pohon yang saling jauh. Maka Nabi berkata kepada Jabir, "Qul li hadhihi syajarah yaqulu laki Rasulullah ilhaji bi sahibatiki hatta ajlisa khalfakuma." Jabir, kamu omongi itu pohon kurma supaya dia mendekat kepada temannya yang ada di sana, untuk menjadi penghalang aku, menutupi aku. Dikatakan oleh Jabir, maka itu pohon kurma bergeser sampai kepada pohon kurma yang lain. Hatta lahiqat bi sahibatiha fajalasa khalfaha. Sampai akhirnya itu pohon kurma berjajar, malah ilta'amat, menjadi satu, masuk gandeng jadi lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai penghalang ketika beliau melaksanakan hajatnya. Banyak sekali. Dan bagaimana dhallalatul ghamamah, awan yang selalu menaungi Rasulullah dari sengatan matahari, itu sebagai bukti awan pun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haninul jidi', jidi' adalah potongan batang kurma untuk dijadikan mimbar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berceramah kepada sahabatnya. Ketika semakin banyak pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang perempuan yang anaknya menjadi tukang kayu membuatkan mimbar. Nabi naik kepada mimbar yang baru. Nabi naik kepada mimbar, meninggalkan itu potongan pohon kurma, maka ternyata pohon kurma tadi itu menangis terseduh-seduh. Suaranya keras sekali, seperti al-isyar. Al-isyar itu unta yang lagi hamil tua, meraung-raung begitu, mengganggu sahabat yang ada di sekitarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, kana al-masjidu masgufan ala judu'in min nakhlin, fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khataba yagumu ila jid'in minha. Falamma suni'a lahu al-mimbar wa kana 'alaihi sami'na lidzalika al-jid'i sautan ka sautil 'ishar hatta ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha fasakanat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan protes, menangis-nangis, meraung-raung itu
batang kurma karena ditinggalkan daripada tempat mimbarnya Nabi yang biasanya. Nabi turun dari mimbar sambil meletakkan tangannya di atas pohon kurma untuk menenangkan. Malah dalam riwayat yang lain Nabi memilih, potong kurma, potongan kayu kurma, gimana kamu jadi mimbarku di dunia atau nanti kamu akan menjadi pohon ada di surga yang akan nanti mengeluarkan buah-buah dan maka buah-buahan kamu akan dimakan oleh para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Baru pohon kurma tadi itu tenang dan menyatakan, aku menjadi pohon di surga ya Rasul. Lihat. Karena itu Al-Hasan, Sayyidina Hasan, beliau jika menceritakan ini hadis menangis. Sambil beliau menyatakan, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah syauqan ilaih limakanih fa antum ahaggu an tashtaqu ila liqa'ih. Kayu aja rindu cinta kepada Nabi, ingin menyentuh Nabi, ingin disentuh Nabi. Kamu seharusnya wahai umat, wahai manusia yang berakal, harus lebih ingin bertemu dengan Nabi, bersentuhan kulit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matahari juga demikian telah membuktikan patuh kepada Nabi. Dari Asma binti Umais diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidur adas kepala Rasul di pangkuan Sayyidina Ali. Dan Nabi tidur mendapatkan wahyu dari Allah. Waktu itu setelah asar. Sayyidina Ali belum sholat. Sayyidina Ali tahu Nabi ini tidur cuma mata, hati tidak pernah tidur. Sayyidina Ali tidak bisa membangunkan Nabi karena takut mengganggu wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibiarkan sampai terbenam itu matahari. Setelah terbenam, Nabi bangun. Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Shallaital asr ya Ali." Sudah salat asar wahai Ali. Sayyidina Ali menjawab, "La ya Rasulullah." Belum wahai Nabi. Aku belum salat asar ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inna aliyan kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik fardud alaihi syams." Ya Allah, Ali bukan meninggalkan salat, tapi dia karena taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Ya Allah, kembalikan lagi itu matahari sampai Ali melaksanakan salat asar. Kata Asma, "Fara'aituha gharabat wa ra'aituha tala'at ba'dama gharabat." Aku benar-benar sudah melihat matahari sudah tenggelam, naik lagi. Dan Sayyidina Ali melaksanakan salat, setelah itu baru tenggelam kembali sallallahu alaihi wasallam. Inilah habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah makhluk semuanya begitu taat, patuh, membuktikan cintanya kepada Nabi, aina mahabbatuna? Kita cukup menyatakan cinta kepada Nabi, nadda'il mahabbah. Lakin masih bayinah. Kita mengaku cinta, tapi nggak ada bukti. Apa yang telah kita buktikan? Karena itu, tanya pada diri kita masing-masing.